へえもん。ってやつ。おいって。Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer, yaitu anime Jujutsu Kaisen season 2 yang sekarang udah nyampe ke episode ke-10. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin Babang Gojo yang disegel ke dalam alam penjara. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Scene diawali dengan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu saat Mekamaru mengatakan pada Yuji dan Mei Mei bahwa Gojo Satoru telah disegel. Scene lalu pindah, Gojo yang tidak bisa bergerak di hadapan Geto. Di tengah perbincangan mereka, saat Gojo bilang mau sampai kapan Geto akan dikendalikan, secara nggak diduga tangan Geto bergerak dan mencekik lehernya sendiri dengan sangat kuat. Bukannya panik, makhluk yang mengendalikan tubuh Geto ini malah tertawa. Dirinya itu sangat terkejut karena itu merupakan hal yang pertama kali dirinya alami. Melihat Mahito yang udah sadar, Geto yang ngomong kalau jiwa ada duluan sebelum tubuh, tapi tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh. Entah apa yang mereka maksud. Singkatnya, makhluk pengendali Geto ini terkejut dengan kesadaran Geto yang melawan perintahnya. Mendengar ocehan mereka berdua yang kayak gak penting itu, Gojo nampak sudah terburu-buru dan menyuruh Geto untuk segera menyegelnya. Namun si Geto ini masih ingin melihat Gojo lebih lama lagi. Tapi karena dirinya takut akan terjadi hal yang tak diinginkan, inilah yang Geto lakukan. Hei mo. Gojo berhasil disegel seutuhnya menjadi sebuah kotak yang dinamakan alam penjara. Mahito yang bertanya apakah itu sudah tidak bisa digunakan. Geto mengiyakannya karena itu cuma muat untuk satu orang. Selama manusia di dalamnya tidak bunuh diri, alat itu tidak bisa digunakan lagi. Di sisi lain, Mei nampak tidak percaya dengan apa yang sudah Mekamaru bilang. Soalnya dia tuh Gojo Satoru yang tak terkalahkan. Mei meminta bukti agar mereka bisa percaya meski tak mempunyai bukti sama sekali. Namun Mekamaru menjelaskan semuanya, mulai dari dirinya yang terbunuh oleh Mahito saat 19 Oktober dulu. Ternyata dirinya saat ini adalah jaminan yang ditinggalkan dirinya yang sudah meninggal. Itu merupakan jaminan level tinggi yang otomatis aktif ketika Gojo sudah berhasil tersegel. Karena itu merupakan syaratnya. Dirinya sudah menyiapkan 3 tempat untuk boneka itu. Yang pertama yaitu Yuji, karena Yuji paling kecil kemungkinan berkhianatnya. Lalu Mei Mei, padahal ahli menemukan musuh tapi dia tak ditempatkan di Shibuya melainkan di Meiji Jingu. Bahkan beberapa bulan lalu Yuji tidak punya koneksi apapun dengan penyihir Jujutsu. Namun Mei malah bilang kalau dirinya mungkin cuma pura-pura bekerja sama. Selain itu, Yuji yang awalnya mau menuju ke Shibuya, dirinya lah yang menghentikannya. Meski begitu, Mekamaru menyadari dengan kedatangan pengguna kutukan yang datang untuk membunuh Mei Mei. Dari kejauhan, Mei bisa mengetahui musuh berjumlah 2 orang. Mei yang bertanya apakah musuh mereka yang sekarang itu lebih kuat dari roh terkutuk yang Yuji lawan sebelumnya. Yuji pun merasa mereka jauh lebih kuat dari belalang yang ia lawan tadi. Karena kutukan yang Yuji lawan sebelumnya bisa menguasai bahasa manusia, setidaknya levelnya sekitar semi tingkat 1. Dirinya lalu menelpon salah satu rekan dan berencana mengabaikan pengguna kutukan serta fokus untuk memastikan keselamatan Gojo. Namun Mekamaru nggak memperbolehkannya karena situasi di Shibuya sudah berubah. Di Shibuya saat ini telah diturunkan 4 tabir.
Para penyihir jujutsu yang sedang bersiaga pasti ada di dalam tabir. Ponsel tidak bisa digunakan di dalam tabir. Bahkan Mei tidak bisa menghubungi asisten pengawas yang ada di luar tabir. Mekamaru meminta agar Mei mengikuti instruksinya karena jaminan itu akan segera menghilang. Mau nggak mau Mei pun menuruti perkataan Mekamaru. Mekamaru pun mulai memandu. Dia menyuruh Yuji kembali ke Meiji Jingu bergerak ke Shibuya melalui jalur darat dan memberitahu semua penyihir jujutsu bahwa Gojo telah disegel. Dan Mei disuruh untuk membuat celah bagi Yuji. Dan setelah mengalahkan pengguna kutukan, mereka harus menahan jalur kereta api tersebut. Tapi masalahnya mereka masih belum tahu pergerakan musuh. Jika Gojo menghilang, dunia jujutsu dan dunia manusia akan berubah drastis. Di tengah perbincangan mereka itu, tak lama dua roh terkutuk pun nongol. Bahkan roh itu mengetahui nama Mei. Di sisi lain, tepatnya di lokasi Gojo disegel, nampak Jogo dan Choso yang baru saja terlepas dari pengaruh teknik kehampaan tanpa batas milik Gojo. Ketika Geto hendak memberitahu rencana mereka selanjutnya, secara nggak diduga, inilah yang terjadi. Mereka dibuat terkejut dengan kota alam penjara yang jatuh dengan sangat kencangnya. Bahkan benda terkutuk itu sampai mengeluarkan air mata saking panasnya. Entah apa yang Gojo lakukan di dalam sana hingga membuatnya kayak gitu. Nampak situasi di dalam alam penjara yang bergemuruh. Bukannya panik, si Gojo malah santuy-santuy aja dah. Emang agak beda nih orang. Karena waktu fisik yang ia gunakan tidak berjalan lancar, dirinya pun merasa itu sangat gawat dalam segala hal. Dirinya pun cuma bisa menantikan kedatangan semua murid-muridnya. Terus pukul 9 malam, tepatnya di Shibuya, tim Kusakabe Atsuya, tim Naobito Zenin, dan tim Nanami Kento nampak berkumpul di suatu tempat. Kusakabe bilang kalau populasi di sana lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang tersekap di stasiun. Naobito lalu bertanya, apakah manusia yang dimodifikasi mulai menyerang non penyihir? Mendengar itu, tim Nanami berhenti bersiaga dan bersiap untuk menyerbu. Meski keadaan tersebut tidak dapat dihindari, tapi respon mereka tampaknya cukup lama. Namun, yang paling mencurigakan adalah tabir penghalang penyihir diturunkan di saat yang sama. Waktu sudah terlalu cukup lama sejak Gojo tiba, tapi kenapa tabir itu diturunkan sekarang? Mungkin di sana terjadi sesuatu yang mengharuskan mereka menurunkannya saat ini. Nanami merasa kalau musuh mereka itu tidak menyerang dengan sembarangan. Dirinya akan menangani musuh yang menurunkan tabir dan menyuruh anak buahnya untuk melindungi non penyihir. Terus nampak Pak Ijichi yang lagi menghubungi salah satu rekannya. Bersamaan dengan itu, ada orang misterius yang datang dari arah belakang. Di tengah Pak Ijichi yang lagi berbincang dengan rekannya itu, secara nggak diduga, Pak Ijichi ditusuk dari belakang menggunakan pedang oleh orang yang kayaknya gua pernah melihatnya, tapi lupa namanya dah. Rupanya dia tidak sendiri. Di belakangnya juga ada seorang cewek yang merupakan rekannya. Cewek yang menggunakan kimono ini menyuruhnya untuk tetap di luar tabir dan memburu manusia berjas. Lalu kita ditunjukin melalui sebuah kamera atau apalah itu yang menunjukkan situasi di lokasi Gojo, yang mana meski penyegelan selesai, tapi alam penjara belum sepenuhnya memproses informasi tentang Gojo. Jadi mereka tidak bisa menggerakkannya sementara waktu. Namun Mahito merasa ada yang tengah memperhatikan mereka, dan inilah yang dia lakukan. Mahito menghancurkan kamera yang rupanya itu adalah milik Mekamaru. Mengetahui hal tersebut, Mekamaru langsung bilang pada Yuji kalau musuh tidak bisa menggerakkan Gojo yang disegel. Tentunya karena dia adalah Gojo Satoru yang terkuat. Dengan adanya kesempatan tersebut, Mekamaru berniat mengirim semua penyihir jujutsu ke tempat musuh lewat stasiun samping. Setelah tabir larangan penyihirnya diangkat, semua orang akan menerobos masuk. Namun masalahnya, Yuji ini tidak bisa menghubungi Pak Ijichi. Karena ya kalian udah tahu kan, Pak Ijichi udah modar kena tusuk tuh. Setelah masuk ke dalam tabir di wilayah Shibuya, melihat banyak sekali manusia modifikasi yang menyerang non jujutsu, Yuji yang marah pertarungan pun tak terelakkan.
Yuji yang teringat dengan perkataan Mei Mei bahwa orang yang dikirim ke Shibuya adalah Nanami. Yuji pun berteriak dari atas gedung memanggil nama Nanami. Bahkan dia berteriak dengan berpindah-pindah gedung. Usaha Yuji membuahkan hasil karena pada akhirnya tim Nanami mendengar teriakan Yuji tersebut. Bahkan tim Kusakabe juga mendengarnya. Mengetahui kalau Gojo telah disegel, sesaat mereka terkejut dan langsung mengubah rencana, yaitu mereka akan menemui Yuji secara langsung untuk mengetahui kebenarannya. Jika itu benar-benar terjadi, maka semuanya telah berakhir bagi seluruh orang di Jepang. Shin lalu pindah ke tim musuh. Mahito yang sangat ingin membunuh Yuji, bahkan Choso juga mempunyai keinginan yang sama seperti Mahito. Sedangkan Jogo berbeda pendapat dengan mereka, yang mana dia ingin membangkitkan Sukuna yang nantinya akan merubah nasib para roh terkutuk. Atas perbedaan tersebut, mereka jadi berebutan untuk mendapatkan Yuji. Sekepergian Mahito, Choso, dan Jogo, nampak dua bocil yang pernah diselamatkan Geto bersembunyi dan bilang pada roh misterius yang menguasai tubuh Geto agar dia mengembalikan tubuh Geto pada mereka sesuai perjanjian. Namun mereka cuma bisa ngebacot doang sih, karena ketika Geto palsu ini mengancam akan membunuh mereka berdua, mau nggak mau mereka pun mundur. Terus Yuji yang masih berteriak memanggil nama Nanami pada akhirnya. Setelah bertemu dengan Nanami, Mekamaru langsung menjelaskan semuanya. Mulai dari Geto yang dikendalikan entah oleh siapa, roh kutukan tingkat khusus, dan juga roh terkutuk yang mereka bawa, serta banyak manusia yang telah dimodifikasi. Mengetahui itu, Nanami pun jadi sadar jika menyerang dari stasiun samping akan lebih cepat, karena Mekamaru yang menyuruh mereka untuk melakukan formasi secara terpisah. Nanami pun menunjuk Ino untuk menjadi pemimpin Yuji dan Fushiguro. Jika mereka bertemu dengan Kusakabe Atsuya dan juga Nobito Zenin, maka jelaskanlah situasi yang ada dan meminta bantuan pada mereka. Ino nampak sangat senang karena Nanami menyerahkan mereka berdua padanya. Ino memberitahu pada mereka berdua jika Gojo menghilang. Yang pertama, jatuhnya keluarga Gojo, dan yang kedua, keseimbangan kekuatannya akan rusak. Semua roh terkutuk yang takut pada Gojo akan keluar bersamaan. Dan tiga sajoli ini pun mulai beraksi untuk membuka tabir sebelum Nanami kembali. Lalu nampak sekelompok penyihir Jujutsu yang baru mendengar kabar bahwa Gojo telah disegel. Mereka nampak mulai merasakan kenyataan jika tidak ada Gojo. Meski makin semangat, namun mereka nampak khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan negara ini tanpa adanya Gojo Satoru yang terkuat. Dan itulah akhir dari anime Jujutsu Kaisen Season 2 episode ke-10. Wedeh, kayaknya peperangan besar yang sesungguhnya akan dimulai nih. Apakah kelompok penyihir Jujutsu akan menang tanpa adanya Gojo Satoru? Nah, penasaran gak nih dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat.